Selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan dengan segmen Ada Tertulis. Dan dalam episode kali ini kita mendalami ajaran penting Yesus yang tercatat di dalam kitab Injil Matius 15 ayat 11 dan konteks sekitarnya untuk mengungkapkan makna yang lebih luas di sebalik kata-kata Yesus itu. Ayat di dalam Matius 15 ayat 11 berkata, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Saudara, sesetengah orang mengambil ayat ini sebagai bermaksud bahwa kita boleh makan apa saja dan kalau ia terkeluar dari mulut ia adalah najis atau haram, kalau tidak maka makanan itu tidak haram. Apakah sebenarnya message yang ingin disampaikan oleh ayat ini? Mari kita mulai dengan menetapkan latar belakang untuk message yang luar biasa ini. Saudara, untuk dapat memahami konteks pada ayat ini, kita harus membaca dari Matius 15 ayat 2 hingga 11, di mana di dalam catatan ini kita berdepan dengan konfrontasi di antara Yesus dan para pemimpin Yahudi. Para pemimpin ini mempunyai tradisi yang memerlukan mereka untuk melalui satu pembasuhan tangan secara ritual selepas bersentuhan dengan orang bukan Yahudi. Mereka mengkritik Yesus dan murid-muridnya karena tidak mematuhi amalan adat tradisi ini. Saudara, mari kita baca dari ayat 2 untuk memahami konteksnya. Ayat ini berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat orang tua-tua? Karena mereka tidak membasuh tangan ketika makan roti." Dan sebagai jawaban kepada kritikan mereka ini, Yesus mengucapkan kata-kata yang tercatat di dalam ayat 11. "Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan seseorang." Untuk mendapat penjelasan yang lebih lanjut kepada perumpamaan ini, kita harus membaca seterusnya di dalam Matius 15 ayat 15 hingga 20. Petrus yang sering menjadi juru cakap untuk murid-murid meminta Yesus untuk menjelaskan perumpamaan ini di dalam ayat 15. Katanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan itu." Nah, penting untuk diperhatikan bahwa Yesus memperkenalkan pernyataannya sebagai satu perumpamaan yang menunjukkan bahwa ia tidak seharusnya diambil secara literal. Yesus kemudian memberikan penjelasan yang menghilangkan sebarang keperluan untuk berspekulasi. "Belumkah kamu memahami bahwa apapun yang masuk ke dalam mulut akan turun ke dalam perut dan dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan seseorang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan seseorang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan seseorang." Kata-kata Yesus menyentuh inti pada permasalahan itu. Para pemimpin Yahudi berfokus pada ritual pembasuhan tangan secara upacara, tetapi mereka menyimpan niat dan pikiran jahat termasuk pembunuhan di dalam hati mereka. Lalu Yesus mendedahkan kebodohan pada keutamaan mereka itu. Kekotoran upacara yang mereka risaukan hanyalah satu khayalan. Kekotoran sebenar menurut Yesus datang dari dalam, dari pikiran dan tindakan jahat yang datang dari hati. Penting untuk memahami bahwa petikan ini tidak berbicara mengenai hukum makanan atau diet. Kebimbangan utama yang dipertikaikan di sini bukanlah tentang pada apa yang dimakan atau diminum, tetapi tentang pembasuhan tangan secara upacara berbanding dengan keadaan moral hati. Yesus menekankan bahwa ritual luaran tidak dapat menyucikan hati yang kotor. Kesucian sebenar adalah perkara yang di hati dan niatnya. Kesimpulannya, saudara dan saudari, Matius 15 ayat 11 mengajar kita satu pelajaran penting tentang kenajisan yang sebenar. Yesus menekankan bahwa bukan
apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari mulut, kata-kata dan tindakan kita yang berasal dari hati menunjukkan karakter sebenar kita. Ketika kita merenungkan ajaran ini, marilah kita memeriksa hati kita dan berusaha untuk kesucian dalaman, mengetahui bahwa pikiran dan niat kita yang paling penting bagi Tuhan. Saudara, terima kasih karena telah turut bersama kami di sini. Kami berharap eksplorasi kita terhadap Matius 15 ayat 11 ini telah memberikan Anda pencerahan yang lebih mendalam tentang ajaran Yesus. Nantikan episode seterusnya di mana kami akan terus mengungkapkan message Alkitab yang kaya dan transformatif. Saudara, jika Anda mendapati video ini telah membawa manfaat dan bermakna, sila tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Sehingga berjumpa lagi, semoga kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencerminkan kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati Anda.